Sumpa Baka adalah salah satu kampung yang berada di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang hingga kini masih tetap mempertahankan kearifan budaya terkait nilai warisan turun-temurun tentang ikan kecil yang bernama Bale Bungo. Masyarakat Sumpa Baka secara umum memiliki pola kehidupan yang berdampingan dengan alam, yang mana, selain mengelolanya, juga turut menjaga kelestariannya yang secara tidak sengaja merupakan wujud kearifan lokal. Salah satunya, dengan tidak mengkonsumsi ikan kecil, atau Bale Bungo. Kisah berikut ini merupakan asal mula masyarakat Sumpa Baka memelihara nilai dan keyakinannya untuk tidak mengkonsumsi Bale Bungo, yang sekaligus menjadi pandangan yang terbawa dalam kehidupannya. Kisah ini bermula di suatu negeri yang berkehidupan tenang. Dan pada saat itu Lacapeng sebagai Arung Amparita yang hidup berkuasa dengan penuh kearifan yang berlandaskan cinta dari rakyatnya. Lacapeng memiliki dua orang anak, yakni seorang putra yang diberi nama Topak Galung, dan adiknya seorang putri yang bernama Besekoro. Topak Galung sangat menyayangi Besekoro adiknya. Mereka berkembang dalam kehidupan yang damai dan penuh kasih sayang, dan mereka diasuh orang-orang istana. Topak Galung tumbuh sebagai seorang pemuda yang tangkas dan memiliki keberanian yang luar biasa. Hal ini menimbulkan rasa segan oleh orang-orang yang di sekitarnya, serta diiringi rasa hormat dan tunduk pada kebesaran Topak Galung. Sehingga tak seorang pun pemuda kampung yang berani untuk mengganggu Besekoro adiknya itu. Walaupun Besekoro juga telah tumbuh menjadi seorang gadis yang rupawan, para pemuda kampung sangat memahami kedudukan mereka, dan mereka menjadikannya sebagai panutan yang harus mereka lindungi. Dan pada saat ini, tibalah masanya untuk mengadakan acara atau upacara khusus untuk sang putri. Besekoro sudah saatnya untuk diupacarakan, atau diperlihatkan pada penghuni negeri sebagai gadis yang telah tumbuh, dan menjadi bagian dari kejayaan negeri mereka pada saat itu. Dan kemudian, berkatalah Arung Amparita, "Untuk semua penduduk negeri, aku umumkan dan mohonkan agar kerelaan kalian untuk turut bersama-sama terlibat dalam persiapan acara atau upacara Tuan Putri." Pada saat itu pula, seketika segenap rakyatnya dengan penuh sukacita menjadi begitu bersemangat untuk mewujudkan apa yang dititahkan oleh Arung Amparita sebagai wujud rasa syukur mereka atas kemakmuran yang telah dicapainya. Dan menjelang pelaksanaan upacara yang dipersiapkan selama 7 hari 7 malam, persiapan besar pun dilakukan, dan panji-panji lambang kebesaran negeri ditata mulai dari alun-alun sampai ke batas negeri. Seluruh penghuni negeri pun, mulai dari yang tua, muda, perempuan, dan laki-laki, mereka semua larut dalam kegembiraan menyambut acara tersebut. Mereka tidak terdengar keluh kesah ataupun rasa malas sekalipun. Mereka menunjukkan kepatuhannya, serta semuanya merasa ikhlas dan tunduk menghargai kebijakan Arung Amparita. Namun tidak ada yang tahu dan menyadarinya bahwa, jauh di bawah permukaan air sungai, terdapat suatu kegiatan lainnya. Air sungai yang tenang itu ternyata menyimpan kesibukan yang sama. Kesibukan tersebut dilakukan juga oleh kerajaan Torisalo atau buaya kembaran manusia yang tinggal di dalam sungai. Torisalo atau buaya itu yang dipercaya merupakan kembaran manusia sebagai penguasa di sungai, dan hingga kini masih dipercaya. Dan para Torisalo turut mempersiapkan acara meriah bagi sang putri Besekoro. Bahkan para Torisalo bermaksud melakukan upacara sang putri tersebut di kerajaan mereka sebagai salah satu bentuk kecintaan mereka pada penguasa yang selama ini turut memberinya kehidupan dan kedamaian. Telah menjadi kelaziman pada saat itu, bahwa setiap penguasa juga memiliki hubungan saling memberi dan menerima dengan seluruh penghuni alam. Terdapat pula proses saling membutuhkan dan melindungi yang cukup akrab di antara mereka. Hal ini ditandai dengan adanya aturan kerajaan yang melarang pemanfaatan isi sungai secara berlebihan, dan tetap merawatnya secara baik. Kesinambungan harus selalu dijaga dan dihargai sebagai jalan mempertahankan hidup. Para penghuni sungai pun juga wajib untuk tidak mengganggu penduduk desa, yang mana segala bentuk pelanggaran memiliki bentuk hukuman yang disepakati oleh kerajaan dan penduduknya kala itu. Keterikatan yang menyebabkan adanya hubungan timbal balik dalam suatu lingkungan,
yang diikuti dengan berbagai perasaan seperti cinta, hormat, dan bakti. Nah, pada saat itu, di hari di mana waktu upacara telah ditentukan, saat langit masih berselimut gelap, dan para penghuni negeri sebagian masih terlelap, kicauan burung yang bersahutan dengan suara kokok ayam yang nampaknya membenamkannya dalam tidur. Dan sekelompok Tori Salo yang telah mempersiapkan rencana penjemputan terhadap sang putri pun mulai bergerak merangkak menuju istana. Mereka bergerak layaknya manusia yang akan bertamu pada seseorang. Tanpa banyak kesulitan, para Tori Salo akhirnya berhasil membawa sang putri secara bersama-sama ke hulu sungai. Sementara sang putri pun hanya menyadari dirinya dijemput untuk acara atau upacara yang telah dipersiapkan oleh ayahnya serta rakyatnya. Saat sang putri dibawa menuju ke kerajaan Tori Salo, dan diiringi kegembiraan para penghuni sungai. Dan berbagai jenis ikan pun turut bersorak menyaksikan kecantikan sang putri tersebut. Sementara itu tanpa rasa canggung sang putri menikmati perjalanannya di dunia lain yang tak pernah terbayangkan olehnya sebelumnya. Bahwa ternyata ada suatu bentuk kehidupan yang teratur di dasar sungai itu. Para penghuni sungai itu, layaknya seperti pemerintahan manusia yang mana memiliki fungsi masing-masing. Ada pengawal, ada penasehat, serta ada rakyatnya yang sangat patuh terhadap kepemimpinan Tori Salo. Sang putri pun lalu dituntun menuju singgasananya yang telah dipersiapkan sebagai tempat upacara. Dan para penghuni sungai pun diberi kesempatan memberikan penghormatan kepada sang putri Besek Koro. Betapa takjubnya sang putri menerima penghargaan tersebut. Berjenis-jenis ikan, mulai yang besar, hingga yang paling kecil, mereka silih berganti bergerak mendekati kaki dan jemari sang putri. Dan dengan penuh kasih, sang putri balas membelai para pengagumnya itu berbeda dengan keceriaan para penghuni sungai. Di kerajaan Lacapeng telah terjadi kepanikan yang sangat luar biasa. Arung Amparita sungguh-sungguh tidak dapat menyembunyikan kemarahannya. Seluruh penghuni negeri pun diperintahkan mencari kemana, dan apa penyebab hilangnya sang putri. Dan para pengawal pun telah diutus untuk mencari dan menelusuri jejak terakhir sang putri Besek Koro. Sementara itu, topak galung kakak sang putri, tak kalah gusarnya. Lalu diambilnya pusaka kerajaan dan dengan menaiki kudanya, ia pun langsung mengelilingi seluruh negeri mencari adik kesayangannya itu. Namun segenap usaha yang dilakukannya sia-sia. Tak satu pun tanda yang dapat dijadikan sebagai petunjuk hilangnya sang putri. Penasehat kerajaan pun akhirnya menyarankan agar mencari tahu kemungkinan hilangnya sang putri melalui orang pintar, atau sanro. Dan hingga pada akhirnya, diperolehlah suatu jawaban bahwa, sang putri telah berada di kerajaan Tori Salo yang berada di dasar sungai. Seketika itu juga, meledaklah amarah topak galung, dan dengan segenap kemampuan dan kekuatannya sebagai seorang ksatria, diangkatlah pusakanya sambil berkata, "Ini adalah bentuk penghinaan sekaligus pengkhianatan yang harus dibalas setimpal. Sungguh aku tidak rela adikku diperlakukan sedemikian itu tanpa izin penguasa negeri dan rakyatku, maka pedang ini akan membuat mereka binasa sampai adikku dapat kubawa kembali." Dengan hati yang gusar, di dalam perjalanannya menelusuri sungai, pusaka topak galung tak henti-hentinya dihantamkan ke penghuni sungai. Dan para Tori Salo atau buaya yang terkenal ganas lalu dikumpulkan dan dijejer satu persatu untuk ditanyai tentang adiknya. Dan ketika tak menemukan jawaban tentang keberadaan Besek Koro, maka buaya itu pun menjemput kematiannya. Akibat kekacauan yang terjadi, para penghuni sungai mencari perlindungan agar selamat. Mereka berlari menjauh meninggalkan daerah kekuasaan topak galung untuk menghindari maut. Namun amarah topak galung sudah tak terbendung lagi. Dan sepanjang sungai yang dilaluinya menjadi arena maut bagi penghuninya. Dan pada akhirnya, ketika berada di sungai yang berhubungan dengan Teluk Boni, dan melalui perwakilan Tori Salo untuk menemui topak galung. Dan perwakilan Tori Salo pun mengatakan, "Wahai tuanku, maafkan kami telah hilaf atas kegembiraan kami, dan terlalu bersemangat sehingga lupa akan tindakan kami yang salah. Kami mohon, berhentilah membunuhi para penghuni sungai, kami berjanji akan mengembalikan Putri Becek Koro ke hadapan tuanku."
Topak Galung dengan menahan amarahnya memberi kesempatan pada Turi Salo dan berkata, "Ini adalah kesempatanmu, maka kembalikanlah adikku atau seluruh penghuni sungai takkan mendapatkan kebebasan." Maka turunlah utusan Tori Salo menjemput sang putri untuk dapat dikembalikan ke daratan. Sementara, di dasar sungai terjadi ketakutan yang luar biasa, walaupun telah ada kesepakatan penguasa sungai untuk mengembalikan sang putri. Akan tetapi para penghuni sungai tak memiliki keberanian untuk mengantarkan sang putri sampai ke hadapan Topak Galung. Mereka khawatir dan ragu akan terjadinya kemungkinan terburuk akibat kemarahan Topak Galung, karena mereka telah menyaksikan bagaimana keganasan Topak Galung telah menghabisi para penghuni sungai yang didapatinya. Dan setelah persidangan penguasa sungai berlangsung tanpa hasil, tiba-tiba ikan kecil atau Bale Bungo memberi kepastian bahwa mereka akan melakukan tugas pengembalian sang putri. Bale Bungo pun berkata, "Baiklah, tugas ini memang penuh resiko, namun demi ketentraman penghuni sungai, kami akan melakukan pengembalian sang putri. Dan semoga semua berjalan baik." Dan perkataan Bale Bungo ini seketika melegakan para penghuni sungai. Persiapan pemulangan pun dilakukan dengan terlebih dahulu membalut tubuh sang putri dengan kerumunan ikan kecil, atau Bale Bungo. Dan dengan satu komando mereka bergerak menuju permukaan menemui Topak Galung. Dan di permukaan sungai, Topak Galung menantikan kedatangan Besekoro adik kesayangannya itu. Dan ketika sekumpulan Bale Bungo menampakkan diri bersamaan dengan kemunculan sang putri, maka wajah Topak Galung tiba-tiba berubah menjadi senang dan bahagia. Dan dengan sikap kesatrianya, ia yang dengan penuh hormat, lalu dielusnya ikan bungo sambil berkata, "Hari ini telah kalian kembalikan martabat dan kedaulatan rakyat dan negeriku. Maka, aku sungguh gembira kalian telah melakukannya. Hari ini kupersaksikan pada langit dan bumi, bahwa tidak akan ada dari keturunanku yang akan mencelakaimu. Kelak pun kalian akan terjaga. Apabila di antara anak cucuku ada yang menyentuh, menyakiti, apalagi sampai memakanmu, maka mereka akan mendapat balasan yang setimpal dari para Tori Salo." Setelah mendengarkan sumpah Topak Galung, Bale Bungo pun dengan hormat lalu meninggalkan Topak Galung dan Besekoro. Dan tak henti-hentinya Bale Bungo bersyukur atas apa yang didengarnya tadi. Setidaknya mereka mendapatkan keyakinan bahwa setiap kebaikan akan mendapat balasan baik pula. Pada perkembangan selanjutnya, keturunan Topak Galung yang salah satunya bermukim di Sumpabaka, yaitu salah satu kampung kecil di Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dan hingga kini, masih menjaga sumpah leluhurnya itu, dan masih diyakini sebagai warisan yang penuh nilai, yang mana menjelaskan keterkaitan alam dan manusia. Serta dengan tidak mengkonsumsi Bale Bungo tersebut, ikan ini walaupun telah berkurang, tapi masih dapat dijumpai di Danau Tempe. Danau yang termasuk wilayah bagian Kabupaten Wajo, Kabupaten Sopeng, dan Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan.